pro judi online, ya toh? Jangan disingkat. Saya hanya menyebutkan loh, yang nyingkat siapa. Jadi pemimpin organisasi pro judi online ini yang harus disikat dulu. Udahlah, semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Ketahuan, banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Bukan urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Nah, kalau kita bicara Kominfo, apakah Menkominfo-nya tidak terlibat? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu keterlibatan itu, tapi mosok sih sekelas mereka ini orang-orang yang katanya nih, kata polisi, rekrutan dari luar. Nah, ini kan yang jadi masalah kan, maksudnya yang ditangkap tuh, kamu duitnya kemana aja? Ke sini Pak. Yang di atasnya tanya, kemana Pak? Ke sini Pak. Sampai betul-betul mentok. Kalau memang ini sampai ke level menteri, tangkap menterinya, adili. Dia itu berdiri di tumpukan darah dan air matanya penderitaan korban judol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Akhir-akhir ini ramai sekali perbincangan di warganet soal pelesetan dari salah satu ormas yang mendukung Presiden Jokowi, yaitu Projo, yang dipelesetkan menjadi pro judi online. Sosial media pun ramai berbagai macam postingan mengenai hal tersebut. Pasalnya hal ini berkaitan dengan Ketua Umum Projo, yaitu Budi Ari, yang namanya terseret-seret soal kasus penangkapan 11 staf Menkominfo yang diduga melindungi judi online. Dan di sisi lain, Roy Suryo juga ikut mengkuliti atau membongkar ya perihal terkaitnya Budi Ari dengan kasus judol tersebut. Lalu ada Cak Islah atau Islah Bahrawi yang sangat tegas mengatakan bahwa jika memang ada menteri-menteri yang terkait soal penangkapan 11 staf Komdiki tersebut, ya harusnya kepolisian bisa memperdalam lebih lanjut. Jika memang terbukti ya harus ditangkap, karena ini memang judol ini sudah sangat meresahkan ya. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video selengkapnya. Projo itu dalam bahasa Sanskerta artinya negeri. Kalau dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Projo kan singkatannya kan Pro judi online, ya toh? Jangan disingkat. Saya hanya menyebutkan loh, yang nyingkat siapa. Projo kan singkatannya kan Pro Jokowi ya? Iya. Lawan Pro Jokowi. Iya. Ini setelah Pak Jokowi udah gak jadi presiden lagi, apa diganti nama jadi Pro Judi online. Saya hanya menyebutkan loh, yang nyingkat siapa, ya toh? Jadi pemimpin organisasi pro judi online ini yang harus disikat dulu. Udahlah, semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Ketahuan, banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Bukan urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Kita kalau sesuai kewenangan Kominfo kita udah maksimal dong. Apa sih? Nah, kalau kita bicara Kominfo, apakah Menkominfo-nya tidak terlibat? Wallahu a'lam. Ya kan kemarin udah ditangkap tuh sama polisi itu, judi online nih. Kan udah ditangkap tuh 16 yang sudah digaruk sama polisi. Saya nggak tahu keterlibatan itu, tapi mosok sih sekelas mereka ini orang-orang yang katanya nih, kata polisi, rekrutan dari luar. Ada beberapa rekrutan dari luar yang tiba-tiba diberikan wewenang untuk membuka tutup situs judi online dengan membuka kantor satelit, bukan di kantor Kominfo. Nah, ini kan yang jadi masalah kan kayak ini nih yang ditangkap 16 orang ini, itu harusnya dikeler tuh. Maksudnya yang ditangkap tuh, kamu duitnya kemana aja? Ke sini Pak. Yang di atasnya tanya, kemana Pak? Ke sini Pak. Sampai betul-betul mentok. Kalau memang ini sampai ke level menteri, tangkap menterinya, adili. Dia itu berdiri di tumpukan darah dan air matanya penderitaan korban judol. Mudah-mudahan ini Polri ya, lewat karyawan-karyawan Kominfo yang hari ini jadi Komdiji ini udah menunjukkan keseriusan perintah Presiden. Tinggal Presiden nih punya komitmen nggak? Jadi kita ingatkan Pak Prabowo bahwa orang ini berbahaya. Pembantunya yang satu ini, dia kena, dia nanti akan ketahuan uang judi online-nya itu kemana. Apakah uang judi online itu akan juga terus atau mendukung kegiatan-kegiatan mafia ini? Kalau ternyata duit judi online ini mengalir kepada ongkos-ongkos politik, ini lebih ruwet lagi nih. Ini paling repot nih, karena apapun yang bersinggungan dengan konfigurasi politik, sektor-sektor politik, biasanya itu akhirnya politisi-politisi ini merasa tersandra dengan kasus-kasus pidana umum seperti ini. Nah, kalau menurut saya nih, kalau memang ada Pak
Prabowo memang ingin bertekad, pasang kacamata kuda, berikan wewenang penuh kepada Polri untuk melakukan penangkapan dan bongkar setuntas-tuntasnya siapapun yang terlibat. Mau menteri kek, mau iblis dari neraka jahanam kek, ya tangkap aja. Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap regulasi judi online itu, hukum seberat-beratnya, rampas semua asetnya, miskinkan mereka. Dan kemudian beri kompensasi kepada korban-korban itu. Satu, kalau judol ini bisa diminimalisir, otomatis pemainnya kan sedikit, korbannya juga akan diminimalisir. Nah ini kan kalau sampai ada oknum-oknum kayak yang di Kominfo seperti kemarin itu, yang seharusnya punya wewenang untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, tapi dia malah memperkaya diri. Ada jamnya Richard Mille, wah itu jam-jam mahal semua, miliaran harganya itu. Nah kita berharap nih, bukan hanya sekedar penangkapan-penangkapan yang sifatnya selebratif aja. Jadi mudah-mudahan ini sampai ke pucuknya. Karena kalau di polisi itu, pemolisian itu kan ada follow the money. Dia akan ikutin tuh uangnya tuh. Berhenti di mana tuh uang? Nah, kalau kita bicara kementerian atau institusi negara, ya seharusnya memang yang biasanya paling pucuk itu biasanya ya kecipratan. Kita nggak tahu nih yang Kominfo nih yang udah ditangkap-tangkap sama polisi ini, ya kita berharap jangan berhenti di kerucu-kerucu aja. Tumbalnya itu jangan hanya kerucu-kerucu aja. Kemana uang itu mengalir, ya sudah pentokin aja di situ, ya udah itu garuk aja semua. Kalau memang sayang sama rakyat, mudah-mudahan polisi bisa membongkar itu, karena orang-orang ini kan punya mulut semua nih yang ditangkap, dan dia nggak mau hanya dia yang dinyatakan bersalah, dia kan harus buka mulut. Kan biasa itu perilaku manusia gitu kan, jangan saya doang dong gitu kan. Ini uang saya ini bukan saya kantongin sendiri semua, ini juga saya nyetor ke atas, ya otomatis kan biasanya begitu tuh. Mudah-mudahan polisi bisa mendalami ini dan didukung oleh Pak Prabowo nih. Ya kan, polisi juga kalau nggak didukung sama presiden, dia pasti takut-takut kalau ternyata target akhirnya itu adalah orang penting misalnya. Nah ini kan polisi juga manusia biasa yang perlu penguatan-penguatan secara konfigurasi politik. Ini komitmen Pak Prabowo yang sudah menjadi dicanangkan sebagai program utama ini harus betul-betul bisa diimplementasikan. Jangan cuma omon-omon, gitu loh maksudnya. Jangan hanya omon-omon doang. Ya udah serahkan ke Polri, udah tangkap sampai ke akar-akarnya. Misalnya yang Kominfo nih, dia aduh, ini kan kejahatan sindikasi itu kan tidak mungkin dia itu hanya dikendalikan oleh 16 orang tapi bisa meruntuhkan, memporak-porandakan satu negara kan, kalau tidak ada orang kuat yang memayungi mereka. Projo itu dalam bahasa Sanskerta artinya negeri. Kalau dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Projo kan singkatannya kan Pro judi online, ya toh? Jangan disingkat. Saya hanya menyebutkan loh, yang nyingkat siapa? Projo kan singkatannya kan Pro Jokowi ya. Iya. Lawan Pro Jokowi. Ini setelah Pak Jokowi udah gak jadi presiden lagi, apa diganti nama jadi Pro Judi online. Saya hanya menyebutkan loh, yang nyingkat siapa? Ya toh? Jadi pemimpin organisasi pro judi online ini yang harus disikat dulu. Udahlah, semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Ketahuan, banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya. Bukan urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita.